Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah berjumpa kembali ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah tentunya ya. Kita akan sharing pada kesempatan ini tentang sejarah tentunya ya. Sejarah ilmu nutrisi ternak ya dan hubungannya atau kaitannya dengan ilmu lainnya. Ini penting karena bagaimana kita nanti mengetahui perkembangan dan teknologi terbaru yang kita punyai pada saat ini ya. Dimulai dari hal-hal yang mungkin sangat sederhana dan kita berharap ini adalah suatu tonggak atau pemicu bahwa kita harus melakukan pengembangan terhadap ilmu nutrisi ternak ini ya, karena bagaimanapun titik tolak supaya ternak sejahtera itu tidak lepas dari pakan ternak, yaitu kandungan serta kualitas dari pakan yang diberikan. Nah, bagaimana sih sejarahnya? Sejarahnya itu kalau kita lacak ya kembali ke masa prasejarah, ketika manusia mulai memelihara hewan ataupun ternak untuk dijadikan sumber makanan dan keperluan lainnya ya. Pada awalnya ternak diberi makan ya seadarnya, sumber pakan yang alami seperti rumput, daun, dan biji-bijian yang jelas itu adalah bahan yang ada di sekitarnya. Namun ya seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, nutrisi ternak menjadi lebih kompleks dan diperhatikan lebih serius ya. Zaman dulu sangat berbeda dengan zaman sekarang ya. Kalau dulu mungkin di sekitar kita itu banyak hijauan pakan atau biji-bijian yang memang bisa dan dapat secara cepat diambil dan diberikan kepada ternak. Nah, sekarang masyarakat ataupun manusia ataupun orang itu bertambah banyak, semakin sempitlah lahan, sementara lahan tidak pernah berkembang seperti ledakan ya, mungkin jumlah manusia yang demikian banyaknya. Nah, pada abad ke-19, ilmuwan ya seperti Justus von Liebig ya dan Emil von Wolf ya menemukan pentingnya nutrisi dalam pertumbuhan dan kesehatan hewan ya. Mereka melakukan penelitian tentang nilai nutrisi berbagai jenis pakan ternak ya, dan menemukan bahwa kekurangan nutrisi tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan dan produksi yang buruk pada hewan. Nah, ini belajar dari pengalaman. Kok diberikan pakan A, dampaknya bagi ternak berbeda dengan pakan B. Nah, dari situlah para ilmuwan itu berupaya. Nah, ini kemungkinan bagi mereka di dalam alam pikiran mereka. Nah, ini ada sesuatu yang ada di setiap bahan pakan itu. Jadi, mereka melakukan penelitian sampai pada kesimpulan pentingnya nutrisi untuk pertumbuhan dan kesehatan ternak ini. Dan terus berkembang. Nah, pada awal abad ke-20, nutrisi ternak menjadi lebih terfokus pada penelitian tentang pakan ternak dilakukan secara sistematis ya. Kemudian pada tahun 1927 terutama di Amerika, mereka mendirikan semacam asosiasi ya, American Society of Animal Nutrition, disingkat dengan ASAN. Didirikan sebagai organisasi ilmiah yang mempelajari tentang nutrisi ternak dan pengembangan pakan ternak ya, yang lebih terkoordinir. Kalau awalnya mungkin sporadis di beberapa tempat, nah di Amerika itu sejak tahun 2007 itu sudah didirikan. Untuk apa?
Ya tentunya untuk pertumbuhan ternak, untuk kepentingan yang lebih lebih bagus ya, supaya pemeliharaan atau ternak yang kita pelihara itu menjadi lebih baik dari segala bidang tentunya ya. Nah, pada awal abad ke-20 industri pakan ternak berkembang pesat lagi, di mana para peternaknya ya juga mulai memproduksi pakan ternak yang lebih berkualitas dengan menggabungkan bahan pakan seperti tepung ikan yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pakan ternak, tapi karena mengerti nutrisi bahwa ternak itu butuh sumber protein yang mudah didapat, maka dibikinlah tepung ikan. Kemudian dipakailah bungkil kedelai yang merupakan hasil samping ya dari proses pembuatan minyak kedelai. Didapatkanlah bungkil kedelai yang ternyata kandungan nutriennya atau nutrisinya masih cukup tinggi, daripada dibuang percuma ya, cuma ini jadi polusi, jadi pencemaran di lingkungan. Akhirnya dibuatlah pakan ternak termasuk tepung tulang dan lain-lain. Nah, pada tahun 2027 itu 1927 itu juga berdirilah juga perusahaan pakan ternak yang terbesar di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Purina Mills ya, berdiri. Nah, ini menjadi pemicu terus berkembang ke seluruh dunia. Nah, seiring berjalannya waktu, penelitian nutrisi terus dilakukan ya. Nutrisi ternak ini terus berlanjut dan semakin canggih. Pada sekitar tahun 1950-an, penelitian ilmiah dalam bidang nutrisi ternak semakin meluas dan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan nutrisi untuk ternak ini. Nah, pada tahun 60-an, pakan ternak diproduksi dengan tambahan nutrisi sintetis. Nah, inilah mulai tonggak pakan ternak itu sudah mulai dikasih suplemen ya, dari berbagai bahan sintetis serta penambahan vitamin serta penggunaan antibiotik sebagai promotor pertumbuhan. Nah, ini perkembangan kan sangat pesat, akselerasinya sangat cepat, termasuk penggunaan nutrisi sintetis ini ya. Di satu sisi memang itu bisa memacu produktivitas ternak kita, tapi jangan salah juga ada mungkin terdapat residu yang berbahaya bagi orang yang memakannya atau konsumen. Nah, ini juga harus diminimalisir karena penggunaan antibiotik itu kan bisa menimbulkan residu bagi masyarakat atau konsumen ya, sedikit banyak itu, atau juga penggunaan hormon ya, hormon pertumbuhan, dan bahkan sekarang penggunaan hormon pertumbuhan itu sudah mulai tidak dipakai lagi ya, karena nanti menghasilkan residu yang bisa berdampak bagi manusia atau konsumen. Nah, terus berkembang, yang jelas kita berupaya ya, berupaya masyarakat yang berhubungan dengan ternak ya, ahli nutrisi itu berupaya bahwa produk peternakan itu tidak hanya bisa tumbuh cepat, tetapi nanti kalau dikonsumsi oleh manusia atau orang itu menjadi sehat ya. Kalau tidak menyehatkan, apalagi kita ada tuntutan halalan thayyibah juga. Nah, ini adalah PR kita bersama ya. Kita harus kaji bersama. Nah, ini kita perlunya sharing bersama ya. Kemudian pada tahun 1070-an, masalah lingkungan mulai menjadi perhatian dalam pengembangan pakan ternak, dan peternak mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dalam memproduksi pakan ternak ini ya. Pada tahun 80-an menjadi pergeseran atau terjadi pergeseran dari pakan ternak yang mengandung bahan pakan hewani seperti tepung tulang, tepung ikan, ke pakan yang lebih terfokus pada bahan pakan nabati seperti jagung dan kedelai ya. Jadi ini berkembang terus, jadi fokus ya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh ternak yang kita pelihara. Nah, pada tahun 2000-an nutrisi ternak semakin fokus pada efisiensi pakan
dan keberlanjutan lingkungan, ya tidak hanya yang selamat itu ternaknya, termasuk lingkungan harus kita selamatkan. Ya, teknologi baru dalam pemrosesan pakan seperti probiotik dan enzim kemudian mulai digunakan untuk meningkatkan kualitas pakan ternak. Peternak dan produsen pakan ternak mulai memperhatikan kesehatan hewan ternak dan kualitas produk yang dihasilkan serta lingkungan tempat hewan ternak dipelihara. Ini memang tantangan kita ke depan, ya, seperti gambaran tadi, ya. Mungkin sumber lahan atau sumber pakan, ya, itu sudah harus kita pikirkan bagaimana membuat pakan yang diproduksi itu menjadi efisien dengan teknologi pengolahan yang baik tentunya, ya. Nanti setelah diberikan ke ternak, bisa mensupport atau mendukung atau menstimulasi terjadinya pertumbuhan yang baik sehingga ternaknya juga sehat, termasuk produknya sehat, ya, tidak hanya daging, telur dan seterusnya, termasuk susu yang sangat dibutuhkan itu yang dihasilkan oleh dari proses yang bagus itu kita harapkan produk yang bagus dan aman bagi konsumen. Nah, ini perlu pemikiran dan action kita bersama, ya. Bagaimana kita ke depan itu supaya tidak mencemari atau bahkan mengganggu lingkungan di mana kita berada tentunya, ya. Bumi kita cuma satu, ukurannya tidak bertambah. Sementara apa yang aktivitas atau apa yang kita lakukan itu bertambah dengan bertambahnya populasi manusia di bumi kita tercinta ini, ya. Kemudian sejarah perkembangan, kalau tadi berbicara secara umum di dunia, ya, dunia yang kita tempati tentunya. Kemudian sejak kita ambil kita ke sisi Indonesianya. Nah, sejarah perkembangan nutrisi ternak di Indonesia dimulai sejak masa kolonial, ya, pada abad ke-19 ketika Belanda mengembangkan industri peternakan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan dari Belanda, ya. Pada masa itu, nutrisi ternak Indonesia masih sangat terbatas dan lebih mengandalkan sumber pakan lokal seperti rumput, limbah pertanian, ya. Selain itu, teknologi pakan ternak seperti pencampuran pakan juga belum ada. Jadi, intinya pada zaman Belanda, ya, yang cukup lama Belanda berada di Indonesia ini 3,5 abad, sudah tentunya mereka harus memikirkan pangan mereka, ya. Pengen dong seperti di kampung sendiri, ada kekangenan, ya. Akhirnya mulailah didatangkanlah sapi, terutama sapi Eva, ya, sapi perah Friesen Holstein dan beberapa mungkin unggas yang dari Eropa, ya, dari negaranya. Jadi mereka mulailah mendatangkan, kemudian dipelihara, lama-lama itu berkembang di Indonesia walaupun zaman dulu teknologinya masih sederhana. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memperhatikan pengembangan peternakan sebagai salah satu sektor ekonomi yang sangat penting dan sangat strategis, karena bagaimanapun kan di dalam pangan atau yang kita konsumsi itu harus ada sumber protein hewani, ya, untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan dan lain-lain itu dibutuhkan sumber protein hewani. Nah, pada tahun 60-an pemerintah mulai memberikan perhatian lebih pada peningkatan kualitas pakan ternak dengan memperkenalkan teknologi pakan ternak seperti pencampuran pakan. Jadi pakan yang kita berikan kepada ternak itu tidak hanya satu jenis tetapi dikombinasikan, ya. Kalau bisa kita jelaskan itu sebagai sumber mungkin hijauannya, kemudian ada sumber proteinnya, nanti ada sumber lemaknya, ya, sumber vitaminnya dan seterusnya, dan kita mix atau kita campur, dibikin formulasi yang tepat sehingga mendukung untuk pertumbuhan
dan yang jelas untuk kehidupan dari ternak itu ya, mulai dari hidup pokoknya, pertumbuhannya, reproduksinya, dan kesehatan ternaknya sampai ke nanti dia si ternak kita itu bisa menghasilkan produk yang optimal. Nah ya, itu hal-hal yang memang berproses ya, mulai sejak dulu. Nah, kita harus tahu bagaimana mensiasati terutama pada saat ini. Nah, pemerintah juga membuat regulasi ya, pemerintah juga mendirikan beberapa balai penyuluhan peternakan untuk membantu peternak ya dalam memperoleh informasi dan teknologi pakan ternak yang lebih baik dan terkini ya. Jadi pemerintah melakukan ya semacam pendampingan ya untuk mengedukasi masyarakat dengan teknologi-teknologi yang baik dan baru tentunya. Nah, pada tahun 1970-an ya, pemerintah juga mulai memperhatikan peningkatan produksi susu ya, karena bagaimanapun susu ini adalah salah satu makanan yang paling mudah disebarkan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani di samping telur ataupun daging ya, daging ayam. Nah, didorong sejak tahun 70-an itu peningkatan produksi susu dan daging nasional dengan apa? Dengan mengembangkan bibit sapi yang unggul dan memberikan perhatian lebih pada nutrisi ternak ya. Kemudian pemerintah juga mendirikan beberapa balai penelitian peternakan dan balai pembibitan ternak untuk mengembangkan teknologi pakan ternak dan meningkatkan kualitas bibit sapi. Jadi segala lini pemerintah berupaya ya. Ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat atau penduduk Indonesia tentunya ya, masyarakat Indonesia seperti semboyannya Gemah Ripah Loh Cinawi ya, Toto Tentrem Kertora Harjo. Nah, ini yang diharapkan. Nah, terus berkembang pada tahun 80-an pemerintah juga mulai memperkenalkan konsep peternakan terpadu integrated ya, farming atau peternakan yang tidak hanya memelihara ternak tetapi sudah terpadu, dia ada ternaknya, ada pertaniannya, ada pengolahan dan seterusnya ya, dengan apa? Memanfaatkan limbah pertanian sebagai sumber pakan ternak dan pupuk organik. Konsep peternakan terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi pakan. Jadi semuanya harus bisa dimanfaatkan ya. Secara prinsip hijauan itu apapun bisa diberikan kepada ternak. Namun ya faktor pembatasnya itu adalah kualitasnya, kandungan nutrien yang terdapat di dalam hijauan tersebut atau pakan alternatif tersebut. Nah, dengan teknologi yang sekarang itu bisa dipertahankan yang pertama, kemudian bisa juga ditingkatkan. Itu adalah kata kuncinya ya. Jadi itu diupayakan supaya benar-benar kita bisa mendapatkan pakan yang baik. Nah, pada tahun 1990-an, pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian lebih pada pengembangan pakan ternak yang ramah lingkungan ya, dengan menggunakan bahan pakan alternatif seperti limbah industri pangan, pupuk organik. Pemerintah juga mendirikan beberapa perusahaan pakan ternak yang memproduksi pakan ternak berkualitas tinggi untuk meningkatkan produktivitas peternakan di Indonesia. Jadi ini memang didorong oleh pemerintah ya, karena tadi ya, di samping kita memacu produktivitas ternak supaya produk yang dihasilkan itu bisa aman dikonsumsi oleh masyarakat. Ini adalah kepentingan bagaimanapun ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, pada tahun 2000-an hingga saat ini ya, terus pengembangan nutrisi ternak berlanjut ya, dengan penggunaan teknologi mutakhir seperti penggunaan enzim ya, probiotik, prebiotik, serta pengembangan pakan fungsional yang memiliki kandungan nutrisi yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan ternak.
Pemerintah juga terus memperhatikan peningkatan kualitas nutrisi ternak melalui berbagai kebijakan, program, dan dukungan teknis bagi peternak. Ya, kalau dulu awal-awal ya itu cuma asal ada misalnya sumber selulosa atau sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, kemudian ada sumber lemak dan mineral vitamin. Nah, sekarang itu tingkatannya di dalam memformulasi ransum itu sudah sampai ke tingkat asam amino, kemudian trace mineral atau ya yang lebih detail, yang walaupun kita berikan sedikit itu akan berdampak yang cukup nyata atau signifikan terhadap ternak yang dipelihara. Ini yang dilakukan sekarang ya. Jadi ujung-ujungnya bagaimana efisiensi kita dapatkan, tidak merusak lingkungan, tetapi produktivitas ternak kita bisa optimal itu ya. Nah, pada tahun 2021 nutrisi ternak terus berkembang dengan penekanan pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan hewan ternak. Nah, teknologi terbaru seperti nutrigenomik ya kemudian digunakan untuk mempelajari hubungan antara nutrisi dan genetik hewan ternak. Selain itu, pakan alternatif juga berkembang pesat ya. Jadi ada ya seperti manusia juga ya. Jangan sampai pakan yang diberikan itu membuat semacam kontraproduktif terhadap kesehatan ternak ya. Kalau manusia kan langsung bisa terdeteksi kalau orang itu misalnya alergi ya, itu sudah mau kita pelajari sekarang ini. Kita memberikan pakan yang memang tidak ada penolakan di dalam tubuh ternak itu ya. Jadi ini kaitannya dengan genetik dan nutrisi, dan ini sangat berkembang pada saat ini ya. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, nutrisi ternak juga menjadi kompleks sekarang ya, terfokus pada penggunaan nutrisi yang tepat untuk memaksimalkan pertumbuhan dan kesehatan hewan serta mengoptimalkan produksi ternak. Hari ini penelitian nutrisi ternak terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pakan dan memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak tersebut ya, terus dilakukan. Nah, sekarang kita pelajari juga hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain atau bidang ilmu yang lain ya. Memang nutrisi ternak ini sangat erat kaitannya dengan beberapa ilmu ya, termasuk ilmu peternakan itu sendiri ya. Karena ilmu nutrisi ternak ini sangat erat kaitannya ya dengan ternaknya itu sendiri, karena nutrisi merupakan faktor kunci dalam mensupport pertumbuhan ternak, termasuk untuk kesehatan dan produksi hewan ternak. Nah, ilmu peternakan mempelajari tentang manajemennya, manajemen ternaknya, kemudian pembiakan ya, kemudian termasuk di situ ada genetikanya untuk memaksimalkan hasil produksi ternak. Jadi tidak hanya belajar tentang nutrisinya saja, tapi juga ternaknya juga. Jadi nanti kesesuaian termasuk pakan yang cocok bagi ternak yang kita pelihara ya. Kemudian yang berikutnya adalah kedokteran hewan. Nah, ilmu nutrisi ternak juga berkaitan dengan kedokteran hewan, karena nutrisi yang kurang atau berlebihan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada hewan ternak ya. Kedokteran hewan mempelajari tentang obat-obatan, pengobatan, dan pencegahan penyakit pada hewan ternak. Ya, jadi nanti itu ada interaksi berbagai macam mineral ataupun terjadi defisiensi yang mempengaruhi segala macam ya yang terjadi ya, dan ini kaitannya dengan ilmu fisiologi atau ilmu faal juga, itu juga sangat penting ya, karena bagaimanapun ilmu itu mendukung bagi pengembangan sektor peternakan ya. Kemudian ilmu pertanian itu sendiri ya, ilmu nutrisi ternak juga berkaitan dengan pertanian, karena hewan ternak memerlukan pakan dan hijauan yang diproduksi di lahan pertanian ya, termasuk di lahan-lahan marginal yang tidak dipakai untuk tanaman pangan. Kadang kita tanam
dengan tanaman hijauan pakan untuk ternak. Nah, pertanian itu sendiri mempelajari tentang bagaimana manajemen tanaman, termasuk pemuliaan tanaman dan pengolahan hasil pertanian, termasuk di situ mungkin kalau ada limbah yang bisa digunakan untuk pakan ternak ya. Kita lihat kalau nutrisinya memang bisa digunakan tentunya kenapa tidak. Nah, berikutnya ya, biologi ini ya. Ilmu nutrisi ternak mempelajari tentang bagaimana nutrisi diubah oleh tubuh hewan ternak ya. Bagaimana nutrisi diserap dan digunakan oleh sel dan jaringan, dan bagaimana nutrisi mempengaruhi berbagai sistem biologis pada hewan ternak, termasuk proses kimia dan kimiawinya ya, atau biokimia yang terjadi, siklus yang terjadi di dalam tubuh ternak itu, termasuk kaitannya tadi dengan fisiologi ternak. Nah, berikutnya adalah kimia pangan. Ilmu nutrisi ternak mempertimbangkan kualitas pakan dan hijauan yang diberikan pada hewan ternak, dan kualitas pakan tersebut sangat tergantung pada kandungan nutrisi serta bahan kimia yang terdapat dalam pakan hijauan tersebut. Kimia pangan mempelajari tentang kandungan nutrisi dan bahan-bahan kimia dalam pangan serta dampaknya pada kesehatan ya. Sementara itu, yang berikutnya adalah ilmu lingkungan. Ilmu nutrisi ternak juga mempertimbangkan dampak lingkungan dalam produksi pakan dan hijauan, serta dalam manajemen kotoran dan limbah hewan ternak. Ilmu lingkungan juga mempelajari tentang dampak lingkungan dari berbagai aktivitas manusia, termasuk pertanian dan peternakan. Jadi, jangan sampai ya tujuannya baik tetapi banyak merusak lingkungan, ini juga tidak benar ya. Seperti yang kita tahu, sering kita mendapatkan sorotan ya, terutama yang bergerak di bidang peternakan itu berkaitan dengan rumah kaca, gas metan. Nah, ini bisa dengan ilmu nutrisi ternak ini ya, bisa direkayasa pakan yang mengurangi atau kurang minimal kurang menghasilkan dampak ke lingkungan itu. Jadi otomatis kita harus mensupport bagaimana lingkungan tetap lestari tentunya. Nah, secara keseluruhan nutrisi ternak memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai ilmu yang terkait dengan pengelolaan dan kesejahteraan hewan ternak serta produksi pangan untuk kepentingan dan kesejahteraan serta keamanan pangan manusia. Itulah hal-hal tentang ilmu nutrisi ya. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ini menjadi semacam pencerahan bagi kita semua, kemudian termotivasi semua kita ya yang bergerak di bidang pangan ini, supaya ketahanan pangan ya, kemandirian pangan kita di negara kita itu bisa tercapai ya dengan baik tentunya, dan waktu yang secepat-cepatnya. Nah, karena ini adalah mendukung menjadi sesuatu yang menguatkan bagi negara kita ini ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya. Sekian dulu, tetap semangat. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan selalu atau kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.